Kami dari kelompok 1 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan dengan dosen pengampu Dr. Mariani MPD. Adapun kami beranggotakan Adi Prawira, Chandra Risa Sinaga, Muhnijar Suci Arwan, Sifra Febrika Jaya Sidabutar, dan Veronica Apriana Sitorus. Untuk pembahasan pertama mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan akan saya jelaskan. Saya, Muhnijar Suci Arwan, akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran yang berusaha membangun civic knowledge, civic skills, dan civic disposition peserta didik, sehingga tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dapat terwujud. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pendidikan sebagai pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan menurut Aziz Wahab, pendidikan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang mengindonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, program pendidikan kewarganegaraan memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik, dan hukum negara, serta teori umum yang cocok dengan target tersebut. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab, sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, dan negara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, untuk pembahasan kedua, akan kita bahas mengenai landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Landasan atau dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ada 3. Yang pertama, landasan ideal, yang kedua, landasan ilmiah, dan yang ketiga, landasan hukum atau landasan yuridis. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Untuk landasan pertama yaitu landasan ideal, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa. Ideologi adalah seperangkat nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan, rasa kemanusiaan, rasa nasionalisme yang menciptakan integrasi bangsa, selalu mengutamakan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan menjunjung nilai keadilan. Nah, untuk yang kedua mengenai landasan ilmiah. Setiap warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam masyarakat agar berguna bagi bangsa dan negara, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan zaman. Maka dengan itu sangat diperlukan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berdasarkan nilai keagamaan, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai kepribadian budaya Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu. Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem, dan universal. Objek pembahasan harus jelas, baik objek material maupun objek formal. Sebagai bidang ilmu, pendidikan kewarganegaraan bersifat antardisiplin atau antar bidang, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu pendidikan kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu melalui ilmu politik, sejarah, hukum, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan budaya. Kita lanjut yang ketiga, mengenai landasan yuridis atau landasan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 5 dan pasal 30 ayat 2. Pasal 30 ayat 1. Untuk yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sisdiknas pada pasal 37 ayat 1 dan pasal 37 ayat 2. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mungkin itu saja mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan dan landasan pendidikan kewarganegaraan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Chandra Risa Sinaga dengan NIM 420 11111047 akan memaparkan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut pusat kurikulum yaitu yang pertama, mahasiswa dapat berpikir secara kritis, nasionalis, dan juga kreatif dalam menanggapi isu terkait masalah kewarganegaraan. Yang kedua, mahasiswa dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, membentuk diri secara positif dan juga demokratis dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Yang terakhir, ikut serta dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi lain yang umumnya bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri dan lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri bangsa. Proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara, mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri bangsa, belumlah selesai, bahkan masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Yang kedua, sumber sosiologis. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara. Yang ketiga, sumber politis. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Soemanti 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah yang pertama kewarganegaraan tahun 1957 dan yang kedua civics tahun 1962 dan yang ketiga pendidikan kewargaan negara tahun 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam civics tahun 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato politik, kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditujukan untuk membentuk manusia Pancasilais. Tujuan ini bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PMP semata. Sesuai dengan ketetapan MPR, pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan membentuk manusia Indonesia Pancasilais. Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1994.
Selanjutnya, nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 2006 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau PPKN tahun 2013. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan ataupun sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang hak asasi manusia, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yaitu perilaku positif dan negatif. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pada tahun 2045, berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi atau demographic bonus sebagai model Indonesia pada tahun 2045. Bonus demografi adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Bonus usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan berbangsa. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku.